Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya Pasca Priscilla Simanjuntak ingin mempresentasikan hasil kerja saya di mana yang berjudul kecerdasan buatan. Nah, di dalam kecerdasan buatan ini terbagi-bagi yang dimana ada pengolahan bahasa alami. Pengolahan bahasa alami merupakan salah satu cabang AI yang berfokus pada pengolahan bahasa natural. Bahasa natural merupakan bahasa yang secara umum digunakan manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Ada berbagai terapan aplikasi dari NLP, diantaranya chatbot. Chatbot ini aplikasi yang membuat user bisa seolah-olah melakukan komunikasi dengan komputer. Kemudian terdapat bahwa ada 3 aspek utama pada teori pemahaman mengenai natural language. Yang pertama itu sintaks, menjelaskan bentuk dan bahasa. Sintaks bisa dispesifikasikan oleh sebuah grammar. Natural language jauh lebih daripada formal language yang digunakan untuk logika kecerdasan buatan dan program komputer. Nah, di sini ada contoh pengolahan bahasa alami. Yang pertama itu program mesin yang mampu mentranslasikan suara diubah menjadi sebuah kata bahasa alami, dan dari sebuah kata tersebut dapat diubah menjadi kata bahasa lainnya. Contohnya Google Translate. Kemudian yang kedua ada program mesin yang dapat mengkategorikan dan mengambil isi dari sebuah dokumen berdasarkan kontennya. Yang dicontohnya spam pada email, pesan masuk email, pesan terkirim email, dan lain-lainnya. Kemudian ketiga program perangkat lunak untuk mendeteksi inputan dari pengguna, lokasi, dan akses informasi online seperti berita, cuaca, dan lain-lain. Contohnya GPS, Google Maps, dan BMKG. Nah, di sini ada istilah pada bidang AI. Yang pertama itu, yang kedua knowledge representation. Knowledge adalah suatu proses untuk menangkap sifat-sifat penting pada sebuah permasalahan dan membuat informasi tersebut dalam akses oleh prosedur pemecahan permasalahan dan dapat menilai hasil dari suatu pemecahan permasalahan. Knowledge representation merupakan bidang dari artificial intelligence dan kecerdasan buatan yang bersangkutan dengan bagaimana sebuah pengetahuan direpresentasikan secara simbolis dan dimanipulasi secara otomatis oleh program penalaran. Kemudian ada para ilmuwan dari laboratorium AI MTI berbicara tentang representation pengetahuan sebagai seperangkat komitmen ontologis, teori yang terfragmentasi tentang penalaran cerdas dan simulasi media ekspresi manusia. Beberapa menyebut representasi pengetahuan sebagai pengganti untuk beberapa bentuk korespondensi manusia atau komunikasi mengenai suatu sistem. Contoh knowledge representation. Yang pertama itu jumlah hasil tabungan yang sudah dilakukan penyetoran dan pengambilan uang pada satu tempat penyimpanan. Contohnya bank. Dan yang kedua itu hasil skor yang didapatkan dari sebuah permainan perangkat lunak, contoh FIFA, Point Blank, dan game PC ataupun Android lainnya. Yang ketiga, pencocokan kata yang diinput dengan yang sudah terprogram, contoh search Google. Yang ketiga, automated tracing. Automated reasoning atau otomasi penalaran. Automated reasoning adalah seni dan ilmu yang menjadikan komputer untuk menerapkan penalaran logis dalam memecahkan masalah, misalnya untuk membuktikan teorema, memecahkan teka-teki, sirkuit desain, verifikasi, atau mensintesis program komputer. Objek penalaran otomatis adalah menulis program komputer yang membantu dan memecahkan masalah dan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan penalaran. Yang pertama itu logika pemrograman, seperti logika pada sebuah mesin
yang dapat memecahkan perhitungan dengan cepat dan tepat sesuai yang sudah diprogramkan untuk penalarannya. Kemudian yang kedua, verifikasi formal. Perangkat keras seperti mesin memerlukan sebuah otak atau EAC untuk penalarannya, dan itu perlu diverifikasi atau disetting supaya dapat memasukkan logika pemrograman di dalam otak mesin tersebut. Yang ketiga, mesin atau perangkat lunak yang dibuat untuk teka-teki dengan cara mencocokkan sebuah angka-angka. Contohnya Sudoku. Kemudian istilah pada bidang AI, machine learning. Teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrian Marin-Larget, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920 dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, machine learning banyak yang mengembangkan. Salah satu contoh dari penerapan machine learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Deep Blue merupakan machine learning yang dikembangkan agar bisa belajar dan bermain catur. Deep Blue juga telah diuji coba dengan bermain catur melawan juara catur profesional, dan Deep Blue berhasil memenangkan pertandingan catur tersebut. Kemudian computer vision. Computer vision adalah ilmu yang dapat memungkinkan sebuah komputer bisa melihat benda atau objek yang berada di sekitarnya. Dengan kemampuan melihat objek tersebut, komputer mampu menganalisis sendiri benda atau gambar yang berada di depannya, sehingga informasi tersebut dapat menghasilkan suatu pemerintah tertentu. Cara kerja computer vision. Computer vision merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah besar proses untuk represi visual, seperti akuisisi citra, pengolahan citra, pengenalan, dan pembuatan keputusan. Computer vision mencoba meniru bagaimana cara kerja sistem visual manusia atau human vision yang sebenarnya sangat kompleks. Objek dilihat oleh manusia dengan indera penglihatan atau mata, kemudian citra objek dilanjutkan ke otak untuk diinterpretasi sehingga manusia dapat mengerti. Dan yang terakhir itu ada robotika. Kata robot berasal dari robota, yang artinya adalah pekerja yang tidak punya lelah dan bosan. Robot merupakan sebuah perangkat mekanik yang dapat menjalankan tugas-tugas baik itu di bawah kendali dan pengawasan manusia atau dijalankan melalui serangkaian program yang terlebih dahulu telah didefinisikan, sehingga dapat diartikan bahwa robotika merupakan salah satu cabang teknologi modern yang berhubungan dengan desain, operasi, konstruksi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Robotika menjadi bidang ilmu yang terkait dengan ilmu pengetahuan bidang mekanik, elektronika, mesin, algoritma, dan juga perangkat lunak komputer atau software. Contoh robotika. Yang pertama itu Scrubmaid, merupakan robot pembersih kamar mandi yang diciptakan oleh Joe Ecklenberger. Robot ini dilengkapi dengan kontrol terkomputerisasi, mempunyai sensor mata ultrasonik, serta dilengkapi dengan peralatan pembersih. Kemudian ada Sojourner, merupakan kendaraan robot roda 6. Robot ini digunakan oleh NASA tahun 1997 dalam eksplorasi di planet Mars. Robot ini dilengkapi dengan mata laser dan dapat mengambil sampel atmosfer dan tanah dan mengirimkan data dan foto ke bumi.
Kemudian ada Psycho. Robot Psycho ini dikenal dengan The Robot Therapist. Robot ini diciptakan oleh Robert Dornick. Robot Psycho pernah digunakan di rumah sakit New York yang berfungsi untuk membantu anak-anak yang mempunyai masalah emosi. Nah, sampai situ mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai kecerdasan buatan ini. Semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.